Mentaati sendi-sendi dasar koperasi. Para perintis koperasi di Rohdale telah berhasil menyusun asas-asas Rohdale yang terkenal, yang menjadi pedoman kerja yang disebut dengan sendi-sendi dasar koperasi. Sendi-sendi dasar koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi. Yang ketiga, pembagian SHU sesuai dengan jasa-jasa anggota. Yang keempat, adanya pembatasan atas bunga modal. Yang kelima, mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang keenam, usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka. Yang ketujuh, swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan percaya pada diri sendiri. Prinsip-prinsip pengawasan demokratis dalam koperasi dilakukan dengan cara mentaati sendi-sendi dasar koperasi antara lain. Yang pertama, pembagian SHU diatur sesuai dengan jasa anggota masing-masing. Yang kedua, adanya pembatasan bunga atas modal. Yang ketiga, mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, merupakan aspek sosial dari koperasi yang harus dilaksanakan. Tipe-tipe pengawasan koperasi. Yang pertama ada pengawasan pendahuluan, yaitu pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah penyimpangan-penyimpangan kegiatan dari tujuan sehingga memungkinkan dilakukan koreksi sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Pengawasan yang kedua dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Yang ketiga, pengawasan umpan balik. Pengawasan ini dilakukan dengan cara mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Dari hasil pengukuran tersebut dapat diketahui adanya penyimpangan kegiatan dari rancangan yang telah ditentukan. Dari ketiga pengawasan tersebut terletak pada kapan pengawasan dilakukan, karena untuk memilih tipe pengawasan mana yang akan digunakan, seorang manajer harus memilih sesuai dengan kegiatan yang ada. Adapun tahap-tahap dalam proses pengawasan dapat dibagi menjadi 5 tahap, yakni yang pertama penetapan standar, yang kedua penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang ketiga pengukuran pelaksanaan kegiatan, yang keempat pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, yang kelima ada melakukan tindakan-tindakan koreksi. Alasan-alasan suatu perusahaan menghendaki adanya proses pengawasan yang baik antara lain: yang pertama, manajer dapat lebih cepat mengantisipasi perubahan lingkungan. Yang kedua, perusahaan yang besar akan lebih mudah dikendalikan. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota organisasi dapat dikurangi. Metode pengawasan koperasi. Pengawasan dilakukan dengan bermaksud untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam sebuah organisasi koperasi. Untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan tersebut, ada beberapa metode yang harus diperhatikan. 1. Metode pengawasan kualitatif, yaitu metode pengawasan yang digunakan untuk mengawasi performa organisasi secara keseluruhan dan untuk mengawasi sikap performa para karyawan. Dalam teknik pengawasan kualitatif ini ada beberapa pedoman yang dijadikan sebagai patokan. Yang pertama, pengamatan, inspeksi secara teratur, laporan baik lisan maupun tertulis, evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilihat dari pelaporan, dan diskusi antar manajer maupun bawahannya tentang pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, ada metode pengawasan kuantitatif. Dalam mengadakan pengawasan ini yang bersifat kuantitatif, sebagian besar digunakan data-data maupun metode kuantitatif untuk mengukur dan memeriksa kuantitas maupun kualitas output. Dalam metode pengawasan kuantitatif meliputi beberapa cara, antara lain 1. Anggaran, 2. Audit atau rencana dan biaya, 3. Analisis biaya, 4. Analisis rasio maupun bagan, dan yang terakhir adalah teknik yang berhubungan dengan waktu dan pelaksanaan kegiatan.
Manajemen koperasi. Manajemen sangat dibutuhkan oleh semua organisasi termasuk koperasi. Karena tanpa sebuah manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencarian tujuan akan sulit dilakukan. Apa sih itu manajemen? Manajemen dapat dikatakan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, serta pengarahan dan pengawasan usaha-usaha pada anggota organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam manajemen sebuah koperasi, itu bertujuan untuk membuat koperasi berhasil mencapai tujuan para anggotanya maupun tujuan-tujuan koperasi yang lainnya, seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, tidak hanya itu, sebuah koperasi atau badan usaha juga dapat menghadapi persoalan dalam mencapai tujuannya. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil dalam memecahkan masalah tersebut ialah 1. Membuat jelas persoalan yang dihadapi. Yang kedua, mencari alternatif cara memecahkan masalah. Dan yang ketiga, memilih salah satu cara yang paling sesuai dengan tujuan koperasi. Dan yang keempat adalah menilai hasil yang telah dicapai. Ditinjau dari segi anggotanya, manajemen koperasi di Indonesia terdiri dari yang pertama, rapat anggota. Tugas dan wewenang rapat anggota ialah sebagai berikut. Yang pertama, membahas dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan. Yang kedua, membahas dan mengesahkan rencana kerja dan RAPB buku tahun berikutnya. Yang ketiga, membahas dan menetapkan AD, ART, dan atau pembubaran koperasi. Yang kedua, pengurus. Jumlah pengurus sekurang-kurangnya 3 orang yang terdiri dari unsur ketua, unsur sekretaris, dan unsur bendahara. Berikut merupakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab pengurus. Yang pertama, memimpin organisasi dan kegiatan usaha. Yang kedua, membina dan membimbing anggota. Yang ketiga, memelihara kekayaan koperasi. Yang keempat, menyelenggarakan rapat anggota. Yang kelima, mengajukan rencana RK dan RAPB. Yang keenam, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban kegiatan. Yang ketujuh, menyelenggarakan pembukuan keuangan secara tertib. Yang kedelapan, memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus, dan buku daftar pengawas. Adapun tugas perorangan dalam koperasi. Yang pertama ada ketua. Tugas pertama adalah mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus dan menangani tugas pengurus yang berhalangan memimpin rapat dan mewakili koperasi dalam dan di luar pengadilan. Yang kedua, berfungsi sebagai pengurus selaku pimpinan. Yang ketiga, berwenang melakukan segala kegiatan sesuai dengan keputusan rapat anggota, rapat gabungan, dan rapat pengurus dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang prinsip serta menandatangani surat-surat bersama sekretaris serta surat-surat berharga bersama bendahara. Yang keempat, bertanggung jawab pada rapat anggota. Tugas sekretaris, yang pertama bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan di bidang kesekretariatan, keanggotaan, dan pendidikan. Yang kedua, berfungsi sebagai pengurus selaku sekretaris. Yang ketiga, berwenang menentukan kebijaksanaan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya sesuai keputusan rapat pengurus serta menandatangani surat bersama unsur ketua. Yang ketiga, ada bendahara, bertugas mengelola keuangan atau bisa disebut menerima, menyimpan, dan melakukan pembayaran, membina administrasi keuangan dan pembukuan. Berfungsi sebagai pengurus selaku bendahara, berwenang menentukan kebijakan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya, serta menandatangani surat-surat berharga bersama unsur ketua. Bertanggung jawab kepada rapat pengurus lengkap melalui ketua. Yang ketiga ada pengawas. Jumlah pengawas kurang-kurangnya 3 orang atau sesuai dengan AD koperasi. Unsur pengawas terdiri dari 3.
Yang pertama, ketua merangkap anggota, yang kedua, sekretaris merangkap anggota, dan yang ketiga ada anggota. Tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab pengawas. Pengawas secara kolektif bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali atas tata kehidupan koperasi yang meliputi organisasi, manajemen, usaha, keuangan, pembukuan, dan kebijaksanaan pengurus. Yang kedua, pengawas berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa. Yang ketiga, berwenang melakukan pemeriksaan tentang catatan dan atau harta kekayaan koperasi. Yang keempat, bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dasar-dasar kegiatan pengurus dan pengawas. Dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang ketiga, keputusan rapat anggota. Yang keempat, keputusan rapat pengurus dan rapat gabungan.